Sebuah negara asing yang selama ini dikenal karena sikap pasifnya terhadap peperangan telah mengejutkan dunia lewat terobosan revolusioner ini. Perkembangan tersebut membuat kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang tengah bergejolak di balik layar? Dalam kejutan lain yang tak kalah mencengangkan, negara itu membangun aliansi di luar kemitraan tradisionalnya dengan Amerika Serikat demi mewujudkan ambisi angkatan udaranya. Mereka menggandeng sejumlah negara lain untuk menciptakan jet tempur siluman generasi ke-6 yang sangat kuat, dan Godzilla FX berpotensi mengubah makna peperangan di tingkat global. Meningkatnya ketegangan kawasan serta ancaman-ancaman baru kemungkinan besar menjadi faktor penting di balik keputusan baru Jepang untuk memperkuat kemampuan pertahanannya. Dengan berbagai tantangan yang membayangi di masa depan, menjadi semakin penting bagi negara tersebut untuk beradaptasi dan bersiap menghadapi lanskap global yang terus berubah. Mari kita telusuri fitur serta kemampuan mesin tempur andalan Jepang, Godzilla FX, yang telah mengguncang dunia. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang cenderung berhati-hati dalam membangun kekuatan militernya, khususnya angkatan udara yang kini dinilai tertinggal dibandingkan standar modern. Trauma perang beserta kehancuran yang dialami Jepang dan rakyatnya menimbulkan keengganan mendalam terhadap militarisme. Kenangan akan Hiroshima dan Nagasaki menjadi pengingat pahit tentang mahalnya harga sebuah perang. Selain itu, konstitusi pasca Perang Jepang yang dibentuk di bawah pengaruh Amerika Serikat menegaskan sikap pasifis negara tersebut. Pasal 9 Konstitusi Jepang menolak hak untuk berperang atau memelihara angkatan bersenjata untuk tujuan ofensif sehingga kemampuan militer dibatasi hanya untuk pertahanan diri. Jepang juga menjalin persekutuan keamanan dengan Amerika Serikat. Aliansi ini mencakup penempatan pasukan militer AS termasuk unit udara di wilayah Jepang. Payung keamanan tersebut memungkinkan Jepang fokus membangun kembali ekonomi dan infrastrukturnya dengan mengandalkan AS untuk urusan pertahanan. Pada masa pasca perang, kebutuhan investasi besar dalam pemulihan ekonomi menjadikan ekspansi militer bukan prioritas utama. Pada saat itu, kesepakatan tersebut sangat menguntungkan Jepang. Hubungan Jepang dengan negara-negara tetangga, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, kerap diwarnai ketegangan. Sikap hati-hati dalam membangun kekuatan militer sebagian didorong oleh keinginan untuk tidak terlihat agresif di kawasan yang memiliki sejarah dan dinamika politik yang kompleks. Namun pendekatan tersebut tampaknya tidak lagi memadai. Pertumbuhan ekonomi dan militer Tiongkok yang pesat kini disertai sikap yang lebih konfrontatif terhadap Jepang. Dengan memanfaatkan pengaruh ekonominya, Tiongkok memberlakukan pembatasan perdagangan dan boikot sebagai respon atas dukungan Jepang terhadap Taiwan serta kerjasama pertahanannya dengan Amerika Serikat. Tak berhenti di situ, Tiongkok juga menggunakan pendekatan terselubung seperti serangan siber dan spionase. Pertasan terhadap jaringan pemerintah dan perusahaan Jepang dilakukan untuk memperoleh rahasia pertahanan dan teknologi. Dari sisi militer, aktivitas angkatan laut dan udara Tiongkok di sekitar wilayah Jepang semakin intens. Latihan tembak langsung menjadi hal yang rutin, bahkan peluncuran rudal balistik dilakukan di dekat Taiwan yang merupakan sekutu Jepang. Menghadapi berbagai provokasi tersebut, Jepang harus memodernisasi armada pesawatnya agar tidak sepenuhnya bergantung pada sekutu asing. Terlebih ketika Tiongkok dan Rusia memperkenalkan jet tempur canggih mereka. Awalnya, Jepang mempertimbangkan pembelian F-22 Raptor buatan Lockheed Martin. Namun, Amerika Serikat melarang ekspor pesawat tersebut demi menjaga teknologi sensitifnya. Akibatnya, Jepang memutuskan menempuh langkah bersejarah dengan mengembangkan pesawat tempur generasi baru secara mandiri. Pada 2009-2010, Kementerian Pertahanan Jepang melakukan studi menyeluruh tentang teknologi pesawat tempur yang melahirkan konsep pesawat generasi ke-6 bernama I-3 Fighter. Informed, intelligent, instantaneous. Pesawat ini dirancang dengan radar canggih, pemrosesan data berbasis flyby optics, teknologi siluman, semikonduktor gallium nitride, serta mesin yang lebih bertenaga. Untuk menguji teknologi tersebut, dikembangkanlah demonstrator Mitsubishi X2 Shinshin. Prototipe eksperimental ini memungkinkan para insinyur menguji berbagai sistem sebelum diterapkan pada jet generasi berikutnya. Secara struktur, X2 mengusung desain pesawat tempur generasi kelima modern. Panjangnya sekitar 14 meter dengan bentang sayap 9 meter dan bobot hampir 13 ton. Ditenagai mesin turbojet dengan sistem thrust vectoring 3 dimensi, pesawat ini memiliki kelincahan tinggi serta kemampuan jelajah supersonik. Salah satu fitur paling menarik adalah sistem flyby optics yang menggantikan kabel konvensional dengan serat optik untuk meningkatkan kapasitas transmisi data dan ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Badannya dilengkapi mikroantena yang mampu menganalisis sinyal radar dan membantu mengurangi deteksi musuh. Keberhasilan prototipe ini membuka jalan bagi pengembangan Mitsubishi FX pada 2020. Jet tempur siluman bermesin ganda ini dirancang untuk superioritas udara dan berukuran lebih besar dari F-22, sehingga dijuluki Godzilla.
Ukurannya memungkinkan jangkauan lebih jauh dan kapasitas persenjataan lebih besar dibanding F-35. Fokus utama juga mencakup kemampuan jaringan tempur tingkat lanjut serta integrasi sistem digital mutakhir. FX akan ditenagai 2 mesin XF9 dengan daya dorong lebih dari 20 ton, dilengkapi nozzle thrust vectoring 3 dimensi. Sistem persenjataannya mencakup radar AESA, sensor frekuensi radio pasif, kamera inframerah, serta sistem pertahanan diri RF yang mampu mengganggu gelombang radio untuk menangkal rudal. Pesawat ini juga akan memiliki helm dengan tampilan luas, pengenalan suara, serta audio 3D. Fitur silumannya meliputi saluran udara berlekuk, ruang senjata internal, material penyerap gelombang elektromagnetik, dan metamaterial khusus. Selain itu, FX diproyeksikan membawa senjata gelombang mikro untuk mengacaukan rudal masuk serta mampu mengendalikan drone pendamping konsep Loyal Wingman. Drone ini akan membantu identifikasi target, peluncuran amunisi, dan perlindungan dari serangan musuh. Jika Godzilla FX mampu merealisasikan sebagian saja dari potensinya, Jepang akan memiliki pesawat tempur yang melampaui banyak platform saat ini, sekaligus memperkuat posisinya dalam industri persenjataan global. Pesawat ini juga direncanakan menggantikan F-2 milik Japan Air Self-Defense Force yang dikembangkan bersama Amerika Serikat berdasarkan F-16 dengan berbagai modifikasi signifikan, termasuk radar AESA buatan dalam negeri. Di sisi lain, Inggris dan Italia telah mengumumkan kerjasama dengan Jepang dalam pengembangan pesawat tempur generasi berikutnya melalui program Tempest. Kolaborasi ini melibatkan perusahaan seperti BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK, dan Rolls-Royce dengan fokus pada teknologi radar canggih, mesin demonstrator, manufaktur inovatif, hingga konsep drone otonom berbasis kecerdasan buatan. Penerbangan perdana Tempest ditargetkan pada 2035 untuk menggantikan Eurofighter Typhoon di Inggris dan Italia, serta Saab Gripen di Swedia. Belum jelas bagaimana kolaborasi ini akan mempengaruhi proyek Godzilla FX, namun ada spekulasi bahwa ketiga negara dapat menyatukan kekuatan dalam satu platform baru. Apapun bentuk akhirnya, Jepang kini berada di titik penting dalam sejarah pertahanannya. Dengan dinamika keamanan di Indo-Pasifik yang terus memanas, serta ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara, banyak pihak menilai inilah saat yang krusial bagi Jepang untuk memperkuat kapasitas militernya.